Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibatul Azizian Antasakti dari kelas EL 4607 ingin mempresentasikan materi agama, tugas agama yakni sumber hukum Islam. Eh, ini untuk biodata saya. Yang pertama, sumber hukum Islam yakni Al-Quran. Al-Quran dari materi pertama ini memiliki 4 subbab, yaitu pengertian, sejarah dan pembukaan, nama-nama dan isi kandungan. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah secara bahasa diambil dari kata akro'ah, yakru'u, qira'atan wa Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari eh, Al-Qur'atan, yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dikatakan demikian, sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Yang kedua, Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Sejarah turun dan pembukaan Al-Quran. Sejarah pembukaan Al-Quran. Rasulullah menerima wahyu pertama pada usianya 40 tahun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Ayat pertama kali turun yaitu ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq, dan ayat terakhir kali diturunkan setelah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat ayat 3. Nama-nama Al-Quran. Selain bernama Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW eh, memiliki nama lain. Di antara nama-nama tersebut adalah Alkitab, Al-Bayan, An-Nur, Al-Kalam, Asy-Syifa, dan masih banyak yang lainnya. Isi kandungan Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia adalah dalam menjalankan hidup di dunia dan di akhirat terkandung pada Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Sejarah singkat pembukaan hadis. Memasuki abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Memasuki abad ke-8 Masehi, satu persatu penghafal hadis meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga membuat para penghafal hadis terpencar-pencar ke berbagai wilayah. Di tengah kondisi itu, upaya pemalsuan hadis demi meluluskan berbagai kepentingan merajalela. Bagian-bagian hadis. Dalam istilah-istilah hadis, ada yang disebut dengan rawi, sanad, matan. Eh, di bawah ini adalah istilah-istilah yang dapat dipaparkan. Yang pertama adalah pengertian rawi. Rawi menurut istilah adalah seorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab apa yang diterimanya dari seorang guru. Atau lebih singkatnya adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Jadi seseorang bisa dikatakan sebagai rawi apabila ia telah menuliskan atau menyampaikannya dalam sebuah kitab atau ia mendengar langsung dari gurunya. Kedua, pengertian sanad. Menurut bahasa, sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah Al-Badr bin Jemah dan At-Tibbi, eh, menyatakan bahwa sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Yang lainnya menyebutkan sanad ialah silsilah atau rentetan para perawi
yang menuliskan hadis dari sumbernya yang pertama. Pengertian matan. Matan diambil dari bahasa Arab. Menurut bahasa menurut bahasa, matan berarti punggung, jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Matan, kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelas. Jamak matan adalah mutun, yang dimaksud man dan ilmu hadis ialah ma yantahi ilaihi as-sanad min al-kalam. Lima, yakni sabda Nabi yang disebut setelah sanad atau penghubung sanad atau materi hadis. Muhorij atau mudawin. Makna harfiah dari muhorij yang berasal dari kata kharraja, yaitu orang yang mengeluarkan. Makna harfiah dari makna tersebut juga bisa didatangkan dari kata ahroja dengan isim fa'ilnya muhrij. Menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan muhrij adalah sebagai berikut. Muhrij atau muhrij, orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Dapat juga didefinisikan muhrijul hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhdits atau al-muhaddits yang memiliki keahlian tentang proses perjalanan hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur-jalur periwayatannya dan kelemahan hadis. Hadis berdasarkan pada sandarannya. Hadis marfu. Hadis marfu secara bahasa yang diangkat atau yang ditinggikan. Sedangkan menurut istilah, sebagian ulama hadis mengatakan hadis marfu adalah sesuatu perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus, baik perkataan, perbuatan, takrir, baik sanatnya itu muttasil, bersambung-sambung, tidak terputus-putus, maupun mun munkoti ataupun muddal. Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengatakan bahwasannya hadis marfu ialah hadis yang dikabarkan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sabdanya. Yang kedua ada hadis mauquf. Hadis mauquf, menurut pengertian istilah ulama hadis, arti mauquf adalah mauquf adalah suatu yang disandarkan kepada seseorang sahabat atau beberapa golongan sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun persetujuan, baik bersambung sanatnya atau terputus. Jadi sandaran hadis itu hanya sampai kepada para sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Hadis mabtu. Hadis menurut bahasa kata maktu berasal dari kata kotoa wa maktuun yakto'u kot'an. Berarti terpotong atau terputus, lawan dari mausul yang berarti bersambung. Kata terputus dimaksudkan tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ia hanya sampai kepada tabi'in saja. Menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau orang setelahnya, baik dari perkataan dan perbuatan. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Esensi mengenal esensi mengenal atau mempelajari ilmu hadis adalah untuk menemukan jenis hadis, kriteria dan persyaratan serta kualitas makbul dan mardutnya dan kejauhannya. Untuk mengetahui jenis dan macam-macam hadis tersebut didasarkan pada jumlah rawi, bentuk dan penisbatan matan, persambungan dan keadaan sanad. Ditinjau dari jumlah rawi, hadis terbagi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang berdasarkan pada panca indera, dilihat atau didengar, yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak
Yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat berbohong. Sederhananya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi atau banyak jalur sanadnya. Hadis ahad. Hadis ahad, yakni pengertian hadis ahad menurut ahli hadis, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh sejumlah orang, tetapi tidak sampai pada tingkat mutawatir atau hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Klasifikasi hadis berdasar kualitas. Ada hadis sohih, hasan, doif, dan qudsi. eh Lanjut, yang terakhir ada ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahad atau al-juhd yang berarti al-masyaqqat, kesulitan atau kesusahan, atau at atau qad, kesanggupan dan kemampuan atas dasar pada firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Sedangkan istihad menurut istilah ahli usul fikih dikhususkan untuk mengarahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara, sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Syarat-syarat syarat-syarat mujtahid, ya ini mengetahui dalil-dalil syar'i, ia mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesohihan hadis dan kedoifannya. Ia mengetahui nasikh dan mansukh dan tempat-tempat terjadinya ijma. Ia mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya dari perkhususan, dan masih banyak yang lainnya. Dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad ialah dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalil Al-Quran adalah surah An-Nisa ayat 83, surat Asy-Syura ayat 83, surat Al-Hasyr ayat 2, surat Al-Baqarah ayat 59, ayat 59. Dasar ijtihad dalam sunnah ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad, eh, Satria Effendi menjelaskan bahwa ijtihad memiliki banyak fungsi, diantaranya menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya, sehingga tidak langsung dapat dipahami. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti dengan kias, istihsan, dan maslahah mursalah. Hal ini penting karena ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan dan terus berkembang dan bertambah dengan tidak terbatas jumlahnya. Istihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada sesuatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Wilayah istihad. Wilayah istihad atau majalul ij- eh, ij- ij- ijtihad adalah masalah-masalah yang diperoleh penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil qat'i. Ah, Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.